Ya. Kemudian yang 6 diantaranya hidup di perairan Indonesia. Dari Pulau Sabang sampai Merauke ya. 6-nya itu. Dan di Kepulauan Seribu, perairan Pulau Seribu, kalau di perairan kita ketemukan 2 jenis. Dari jenis penyu sisik dan penyu hijau. Penyu hijau. Tetapi yang kita klaim dan kita identifikasi sebagai penyu asli Kepulauan Seribu karena dia bertelur di Pulau Seribu, di Pulau-Pulau Seribu, Pulau Pramuka, Pulau Kelapa, Pulau yang lain ya, hanya 1 jenis, dari jenis penyu sisik. Nah, itu oke. Jadi tadi, jadi seperti rumus ya, 7, 6, 2, 1. 2, 1. Penyu sisik, oke. Oke, penyu sisik. Kita fokus penyu sisik. Penyu sisik, kalau kita lihat dari bentuk fisiknya, dia itu penyu paling kecil di antara berapa di Indonesia? 7. Nah, di dunia 7. Dari semua, dari 7 di dunia, 6 di Indonesia paling kecil fisiknya. Karena biasanya karapas itu, kita samakan bahasa karapas itu tempurung. Karapasnya itu paling besar hanya 80 cm, tidak sampai 1 meter. Tidak sampai 1 meter kan? Cuma 80 cm paling besar. Jadi kalau misalnya karapasnya 60 cm, 70 itu sudah termasuk besar. Ya, itu penyu sisik. Tetapi walaupun punya fisik paling kecil, ketika dia bertelur, dia menghasilkan telur paling banyak di antaranya. Cari yang kecil-kecil ya. Cari yang kecil-kecil. Paling banyak. Dia bisa bertelur dengan jumlah sekali bertelur kisarannya antara 150 sampai 200 butir. Per sekali bertelur per sarang. Malah kecil ya? Ya, bentuk telurnya sudah kebayang kakak-kakak? Kecil. Kecil, bayangannya seperti bola pingpong yang penyok. Tidak bulat utuh. Penyok. Bapak Ibu mohon maaf, bisa bayangkan ada HP merek iPhone. Kan kayak merek iPhone kan apelnya itu kayak gigi ya. Nah, ini juga nih, bayangannya seperti ini. Oh, di kerowak gitu ya? Nah, ini yang kebetulan yang gagal apa namanya, gagal ke atas. Oke, sampai sini, sampai informasi ini saya coba flashback lagi. Kegiatan kami Taman Nasional Kepulauan Seribu, Taman Nasional Kepulauan Seribu adalah satu, mencari, ketika sudah ketemu menyelamatkan, ketika sudah selamat menetaskan, ketika sudah menetas kita pelihara selama berkeliling pulang 2 atau 3 bulan, dan kemudian setelah dinilai bahwa dia mampu dan kuat untuk menghadapi kondisi alam, kita rilis, kita lepaskan ke alam semuanya. Itu ya. Jadi mencari, menyelamatkan, menetaskan, merilis. Itu kegiatan utama kami. Karena begini, pada secara historis, secara habitat, mungkin secara geografis, pulau-pulau di Kepulauan Seribu ini adalah habitat alami untuk penyu bertelur. Pulau ini berapa? 1000. Pulau Pramuka. Kepulauannya 1000. Pulau sebelah yang kelihatan banyak rumahnya, Pulau Panggang. Kalau Pulau Panggang tidak mungkin didarati oleh penyu. Kenapa? Banyak manusia. Pulau Pramuka masih mungkin nggak? Kenapa? Sedikit. Betul. Iya. Secara teoretis, di literatur yang diulang para ahli menyebutkan penyu itu sangat rentan terhadap satu, keramaian manusia. Kedua, terangnya lampu-lampu di pulau, gitu ya. Mau api unggun, barbecue, mau lampu PLN atau yang mercury yang begitu banyak, apalagi kalau ada konser bedak, itu otomatis secara teori tidak mungkin. Tetapi pada kenyataannya Pulau Pramuka yang ketiga itu berdua ya, keramaian, lampu, sama ketiga, posisi pantainya itu sudah tidak ada. Ketika pulau sudah berbentuk benteng atau dam. Nah, penyu selalu membutuhkan
pasir pantai untuk dia naik. Ingat ya, penyu tidak punya tangan atau kaki. Punyanya apa? Sirip. Bentuknya lebih menyerupai sirip daripada tangan kaki karena hidup di laut. Jadi dia nggak bisa panjat. Ketika pantai sudah di dam, tidak mungkin penyu naik. Pulau Pramuka memang sudah ramai dengan manusia. Lampunya sangat ramai. Ibu kota kabupaten, Kepulauan Seribu gimana nggak kelap-kelip lampunya kayak Singapura atau Batam ya. Ya kan? Yang ketiga, di tempat-tempat lain, misalnya dermaga depan memang sudah bertutup dam. Tetapi ingat, di lokasi-lokasi tertentu masih ada pantainya. Ya, nah ini sebagai rahasia aja, ya jangan kasih tahu yang lain. Ya. Salah satu tempat penelurannya adalah nanti yang akan kita lepaskan adalah Pantai Sunrise. Setiap tahun kami selalu menemukan telur atau penyu yang bertelur di sini. Dan itu alhamdulillah bisa kita selamatkan, kita pindahkan ke fasilitas kita supaya lebih terjaga 24 jam sampai menetas. Dan ketika menetas, kita pelihara, kita lepaskan lagi. Alhamdulillah. Salah satu pencari telurnya adalah Pak Basir. Pak Basir. Pak Basir. Pak Basir. Saya cerita sedikit. Nih. Saya cerita sedikit. Populasi berarti ya? Iya, Bapak penyu. Saya cerita sedikit nih. Kami di Taman Nasional di seksi 3 ini ada 20 pegawai. Dari 20 pegawai yang bertugas untuk bertanggung jawab untuk penyu ini, pelestarian ini ada lebih kurang 5 atau 6 orang ya. 5-6 orang. Dan di antara 5-6 orang itu termasuk saya sendiri saya akui belum punya skill untuk mencari telur. Yang bisa mendeteksi bahwa di mana ada telur penyu ini salah satunya. Cuma 2 orang. Pak Basir, nanti kita jalan-jalan bentar ya. Telur ya? Lu mau makan telur penyu? Sekirakan tadi lihat ada bapak-bapak yang tua yang nyapu itu satu, Pak Akon, yang keduanya nih Pak Basir. Kalau saya Penyu itu pintar. Penyu tidak pernah sekolah Bapak Ibu, tetapi dia ketika bertelur dia akan ya maklum ya sebagai ibu kali ya naluri ibu ini dia akan membuat sarang-sarang kamuflase tipuan ya tipuan dia akan meninggalkan jejak sebanyak-banyaknya di sarang kamuflase itu tetapi sarang yang sudah dia isi dengan telur itu dia akan tutup sedemikian rupa sehingga kita samar. Kalau saya yang awam samar Jadi terkecoh nih. terkecoh. Pak Basir di WA. Pak Basir bisa Di WA. dia biasanya 40 hari 40 malam. Benar. 40 hari 40 malam. Iya. Gitu ya. Gambarannya begitu. Jadi yang mendeteksi perlu cuma 2 orang di kami. Di Sherlock Punya skill. Pak Basir dengan penciuman atau dengan Ada teknik khusus Bu. Itu ya gambarnya begitu. Begitu sudah dan juga pencarian telur penyu itu tidak bisa dilakukan terlalu siang. Kami mencarinya itu subuh, bahkan kalau perlu sebelum azan subuh. Karena penyu naik itu pada saat malam, pada saat lampu gelap. Ya saya sampaikan tadi, walaupun terang, tetapi ketika dia insting dia menyatakan, mungkin ya apa di sini tidak terlalu ada lampu kan di pantai situ nggak ada yang tercover sama lampu ya, ada wilayah yang gelap. Ah, satu udah masuk kriteria gelap. Yang kedua, karena di sini bukan pemukiman, tidak ada manusia, tidak ada yang mancing, tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang corona, tidak ada yang begadang, ya naik tuh sepi. Yang ketiga, karena tidak ada dam, dari laut langsung pantai. Ini lokasi paling cocok nih buat saya bertelur kata si penyu betina nih. Naik dia. Nah, itu dilakukan malam hari. Biasanya kisarannya antara jam 10 malam sampai menjelang jam 3 itu dia harus sudah selesai. Karena dia akan ke laut lagi. Otomatis kami petugas pada saat musim-musim ramai bertelur harus melakukan patroli tiap hari ke Pulau Pramuka. Bukan Pramuka saja, pulau lain, Pulau Air, Pulau Karya ya, Pulau Sebak Daun, Pulau Kotok memakai kapal. Karena jangan sampai kesiangan. Kalau kesiangan
istilahnya meleng dikit, lendas, lewat. Udah ketemu orang diambil. Nah, tetap predator yang paling berbahaya Manusia. Tetapi kami alhamdulillah berkat edukasi kami, sosialisasi bertahun-tahun ya. Di sini mungkin yang masih kangen secara emosional dengan Telur penyu adalah dari generasi kolonial. Tapi kalau misalnya generasi milenial seperti yang muda-muda udah enggak. alhamdulillah mereka udah pemahamannya lebih tinggi. Enggak anjir kan? Ya, udah tahu telur ayam pak. Dia lebih senang ayam geprek daripada telur penyu. Kalau misalnya itu sebenarnya sisa-sisa budaya, mungkin sisa budaya. Budayanya begini, iya, Pulau Pramuka dulu sangat berbeda dengan Pulau Pramuka sekarang. Jadi pada saat itu saat transportasi sangat terbatas, pilihan makanan sangat terbatas, ya kan? Jadi kadang-kadang ketika suatu saat kapal ada yang masuk nih, makanan beras nggak ada, dan ketika dia menemukan sarang telur penyu itu adalah alternatif untuk dia bertahan hidup. Pada saat dia masih kecil, si bapak kolonial ini masih kecil, nah itu kan bahwa itu dalam sarana untuk bertahan hidup, survival. untuk survival. Ketemu sarang penyu survival, itu bisa kita pahami. Kalau kondisi saat ini udah nggak cocok pak. Kapal udah tiap hari, beras KJP aja gratis, daging pak, daging sapi tuh di sini tuh tiap minggu pak ada pak. Kalau warga DKI mah alhamdulillah dikasih, gitu kan. Jadi kalau dibiasakan, waduh kami kekurangan protein, udah masuk lagi. Karena dia sebenarnya ada semacam kangen secara emosional aja masa lalu, pengen masa lagi gitu. Nostalgia. Hanya terbelenggu nostalgia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nih. Menetasnya berapa lama? Menetasnya nanti kita bisa lihat ya. Biasanya kisarannya antara 55 sampai 66 hari. Jadi berkurang 3 bulan. 3 bulan ya. Untuk gambaran utuh kita lihat contoh tempat penetasan telurnya. Itu diyakini kondisi alam lautnya masih gelap. Karena penyu itu secara alami dia tidak mau di air kotor. Dia tidak ada karangnya. Jadi begini gambarannya. Teluk Jakarta tidak mungkin ada penyu. Dan tidak pernah ada laporan ada penyu. Kesini sedikit Pulau Bidadari, Pulau Untung Jawa jarang diketemukan. Yang lokalnya para nelayan karena tidak sengaja nyampe di dalam ini bang. atau para diver menyelam. Karena ketika dia menyelam, dia melihat karang. Ini yang sudah berapa hari? Yang ini sudah hampir Menetas. sebulan lebih nih, sudah menetas. Sebenarnya semua ini sarang nggak semuanya ada. Ini sudah yang menetas semua. Yang belum itu yang baru ini. Emberannya masih baru. Oh ini dari awal dibiarin itu sampai menetas. Satu ember ini berapa biji isinya? Untuk si penyu itu menghasilkan telur dari 100 hingga 250 biji telur sekali jam telur. Tetapi pada di alamnya itu kita menemukan telur itu nggak semuanya sama 200, ada yang 140, 166. Dia agak relatif yang sehingga kita langsung untuk pemindahan aja. Semua di sini berarti 100-an itu. Yang siangan udah Nah, itu. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau lihat karapas ujungnya ini dia lebih tajam. Dia akan berbeda dengan jenis penyu lain. Lihat aja. Ini umur berapa Pak Basir? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan jadi sudah pas untuk ini. Nah, ini untuk metode pelepasannya saya contohkan dulu ya. Oke. Ini saya contohkan. Penyu secara insting akan menuju arah ke laut. Oleh karena itu kita dilarang untuk menghalangi arah penyu ke laut. Ingat ya SOP-nya. Yang kedua, penyu tidak boleh langsung ke air.
dia harus ada momen atau saat merayap dari pasir menuju laut. Oh, berarti Nah, itu justru momen sangat penting bagi dia. Karena kata beberapa ahli, penyu itu akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, dia akan merekam kondisi lingkungan. Salah satunya pasir yang dia tempati, suhu pasirnya. Nah, itu akan catat. Dan yang paling penting, yang terpenting adalah dia akan mencatat semacam memori koordinat. Posisi tempat. Dia akan itu berguna bagi dia pada saat dewasa yang betina akan kembali ke tempat pertama kali dia turun ke laut. Gitu ya. Saya contohkan begini. Misalkan kalau ini saya di sini, kamu di sini. Laut di sana, darat di sini. Saya hadapan ke darat. Bener nggak dia mencari laut? Ya, oke. Saya contohkan, saya dudukkan di sini. Oke. Oh, posisinya gitu ya. Nah berarti kalau bisa tahu laut, mending ini malah nggak bisa nih, nggak bisa bedain. Mending penyu. Bapak-bapak ibu seperti itu. Jadi ada garisnya. Ada garisnya. Tunggu, ada hitungannya dong. Biar ada hitungan. Sudah diletakkan nih. Kandai, Kandai jangan minggir Kandai. Kandai jangan ngalangin penyunya. Tuh. Tuh. Kalau sudah ditaruh nggak boleh dipegang lagi, langsung dilepas. Ntar dulu, ntar. Dia balik lagi deh. Iya, sebentar. Bentar. Jangan ke air. Yuk, jalan. Iya. Video ya? Iya. Merekam. Yang itu bingung. Yot bingung itu, Yot bingung. Bingung dia. Iya. Ada yang biasa aja. Nah, di balik. Nanti dia. Ulang nanti ya. Jangan diangkat lagi Kak Yunus. Ambil lagi, lepas lagi play. Mbak, lepasin Mbak. Jangan langsung ke airnya ya. Jangan langsung ke air. Jauhin dari. Jangan langsung ke air. Oke, bismillah. Bahagia di laut. Dadah. Selamat jalan sayangku. Awas Kak, tinggal Kak. Awas. Ayo. Semangat Yud. Yudi semangat Yud. Yudi semangat, Yudi ayo Yudi dikit lagi Yud. Ini kok nggak jalan? Dia lagi ngerekam. Komputernya lagi jalan. Tapi dia bernapas dalam air. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu bahagia di habitatmu. Amin. Oh, dengar mati. Enggak. Iya, nanti dia jalan. Nanti jalan sendiri. Kesiangan udah. Kesiangan. Dia bukan insan, dia bukan ikan. Kita bernapas dengan insan. Penyu bernapas dengan paru-paru. Tetapi bentuk anatomi dari paru-paru penyu itu sangat spesifik. Dia bisa bertahan di air selama ukuran 2 jam. Boleh. Baru tapi tidak boleh oksigen apa? Ini kok pada diam? Nah, biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Apa-apa. Nggak apa-apa katanya. Apa-apa. Biarin. Biarin dulu, habis itu dia mati.
Iya betul betul. Jangan dirubah, biarin, jangan dipegang lagi. Sabar. Dada aja dada. Oke, biar tidak panas, kita langsung saja. Baiklah kakak-kakak, ibu-ibu, kita ucapkan selamat jalan kepada penuh tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Kami dari Taman Nasional Kepulauan Seribu secara pribadi dan secara institusi mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang sudah dilakukan sangat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat Pulau Seribu. Ya udah, oke. Mungkin ada harus yang disampaikan. Semua tuh setiap sama. Jadi setiap seksi itu istilah kasarnya adalah banyaknya seksi sehingga secara pemantauan dari hampir 100 pulau yang ada di Kepulauan lain ya, juga dari Universitas Brawijaya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kakak-kakak ini menjadi amal tersendiri. Amin. Demikian, nanti setelah ini istirahat dan checking lah, pulang kembali. Siap, Kak. Selamat sampai tujuan. Salam buat anak-anaknya. Biar nanti datang lagi bersama. Kami sudah 6 kali ke sini. Berarti belum tujuh kan? Belum. Belum ya. Tunggu dan ketujuhnya. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Terima kasih kakak. Terima kasih kakak. Terima kasih kami ucapkan. Ayo. Oke.